studionya namanya Opai nggak? Ntar salah aku pakai game ya. Apa baju kayak gitu liat? Definitely the next one. Gitu. Nyarinya tuh yang serem, nggak jump scare ngagetin tai kucing berak ini. Bang, wajah kok masih sama. Lo kata gua operasi jadi igun. Nggak gini ya. Ini juga kelucuan yang sangat random yang bikin gue ketawa pada saat gue dimasukin tampon di hidung ya kan. Kan lu pada bercanda tuh, Bang, lu operasi plastik, Bang, hidungnya ntar kayak Igun, Bang, ntar mukanya kayak Igun, Bang, lu ntar hidungnya kayak Bang Tara. Lu pada kan bercanda. Tapi karena mungkin kebanyakan ada komen kayak gitu, literally ada yang DM gue sampai 3 orang, Bang, serius nanya nggak bercanda, lu operasi plastik. Gue sampai ngakak, ya Allah. Serius tapi dia nanya. Serius dia. Maksudnya kayak beneran. Gue kayak ya elah dia tanya beneran dong, gue sampai ngakak ya. Lagi ada tampon kan ngakak sakit deh. Nggak, jadi kata dokternya bilang gini, kamu itu, saya juga sinus kronis katanya. Wah, sinusnya kronis, kronikal banget gitu kan. Kronis tuh apa ya, bronis? Ini kayaknya kualat ini nih Gita nih kayak Gita ini tuh kayak kualat waktu masih kerja jadi agen gitu. Kenapa? Loh. Jadi kan gua kan kejedot. Dek, temen gue juga lagian goblok pakai nanya. Kejedot lu Gem? Enggak, ke Bandung. Gue bilang. Lagian nanya. Gue suka bercanda itu suka kayak gitu gua kalau nyeloteh. Kayak karma itu sekarang gitu kan. Enggak karma sih. Bapak juga enggak suka gitu. Iya sih. Aduh ya Allah. Pakai nanya, use ask. Ya gila. Pakai nanya. Kalau teman-teman memang punya sinus kan biasanya sering dilarang sama dokter THT. Ini yang ngomong dokter loh ya, yang ngomong dokter. Berenang justru itu adalah paling bagus. Tapi bukan nyelam ya, berenang biasa aja kayak gaya bebas. Gitu kan, bukan yang nyelam sampai ke bawah gitu, ntar bubar, sinusnya pecah. Mungkin kalau dokter THT yang bilang ngelarang nggak boleh berenang, mungkin berenangnya isinya kolam buaya kali. Bener, Ya. Itu sih nggak usah sinus ya. Orang kamu sehat nggak boleh pun berenang. Kamu nggak boleh berenang, Kamu kenapa? sinus ya? Kamu Itu ada hiu putih. Dan literally gue ngelihat itu jadi memang gini, orang-orang kaya tuh olahraganya aneh-aneh ya teman-teman sekalian ya. Orang-orang konglomerat atau apa namanya atau apa itu kapitalis. Jadi kayak kemarin contoh yang lo tau kan nanti Titanic tuh teman-teman yang nyelam. Itu kan orang kaya semua. Iya, betul. Kemarin orang Indonesia. Lo pada nge-share ke gue kok. Orang Indonesia, anak muda, orang kaya. Kemarin orang kaya, anak muda kaya, pengusaha berenang di antara hiu-hiu. Terus udah gitu ada netizen komen sotoy dibalas sama dia. Ah, hiu itu tuh sebenarnya nggak bayang, nggak nyerang. Terus dia balas, hehe. Jadi saya luka sedikit sampai ada darah. Begitu begitu saya ketahuan luka, langsung buru-buru diangkat. Ya iyalah. Kalau nggak kelar itu hidupnya, gitu. Kalau nggak jadi itu diburu-buru, mukbang. iya mukbang, gitu. Jadi makanya kan kadang ada orang suka, protect animals, so iya itu kan komennya kan, hiu tuh nggak bahaya, tau hiu nggak gigit, monggo. Kalau gue sih gitu aja. Tapi ngomongin asuransi tadi, kalau penyakit kritis tuh kayak kanker, stroke. Nah, waktu jantung, serangan jantung gitu ya, dan kan kalau misalnya memang divonis seperti itu dan tanda tangan dokter, itu kan jelas itu bahwa memang bukti nyata bahwa emang dia kena penyakit ini beneran gitu kan. Waktu saat ikut asuransi masih sehat medical check up, jadi biayanya ya sekian gitu kan. 2 tahun kemudian nelfon ke gua, ini bapak saya Mas Gema yang waktu itu ikut asuransi kena sakit jantung, serangan jantung. Ada buktinya nggak? Gue bilang, coba tolong difoto. Waktu itu fotonya masih pakai BBM lagi kan, mana burem banget. Gue bilang, ini apaan sih? Gue sambil bilang, ya udahlah, pokoknya udah ada buktinya. Ya udah, itu tolong di email ke saya @gema_13 demon of Kotaro @yahoo.com. Tolong dikirim emailnya ke saya. Nanti saya forward ke Prudential Demon of Kotaro gitu kan, si paling iblisnya Kotaro Fuma. Malu gitu, banget, ya kan. Terus udah kan, terus go forward. Besoknya langsung turun 200 juta sesuai dengan janjinya. Jadi nah itu namanya uang pertanggungan untuk penyakit kritis. Jadi begitu dia divonis penyakit kritis, sembuh atau enggaknya terserah. Pokoknya udah divonis, turun langsung. Sesuai dengan premi yang waktu itu diminta, ratusan juta turun. Nah, by the way, selama operasi ini ya, gue juga selama operasi kemarin. Kalau yang tahun lalu masih mending, kita walaupun sering ngajak nontonin horor gitu kan,
masih mending gitu loh, masih ada hiburan lah, tontonan, terus di Twitter juga masih damai. Gua kemarin selama operasi, kemarin pada ngakak kan pas gue bilang, guys, gue selama operasi ditemenin TV ini. Ya Allah bang, lu nontonnya Dota. Mendingan Dota. Guys, YouTube, Instagram, X atau Twitter, isinya ya, gue setiap buka handphone nih isinya politik Indonesia. Wah, ternyata apakah ini akan menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Wah, Pak ini sudah ada cawapresnya, yaitu Pak Mahfud MD. Gue bilang, wah ribut dah tuh. Twitter politik Indonesia ribut. Aduh, ribut yang saling hina sana sini. Akhirnya gue ganti kan bisa diganti tuh di Twitter kan. Gue ganti jadi trending for you-nya FYP-nya tuh nggak usah Indonesia nggak usah gue centang. Gue blokir aja jadi dari worldwide jadi general gitu kan. Gue setting ke general. Politik luar negeri juga ada. Palestina sama Israel, Masya Allah. Gue bilang nih politik semua bikin stres. Udah gitu kan yang bikin gue kesel kan, soalnya yang bikin gue stres tuh netizen yang gak ngerti sok-sokan komen tentang itu gitu kan. Baik yang dari Indonesia maupun yang dari luar. Kan ada sok-sokan yang si paling ahli sejarah tuh yang ngedukung Israel kan. Lu harus tahu menurut sejarah bla 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 bla. Ini tuh kita dipropaganda begini-gini. Lu itu cuman baca media, which is sesuatu yang bisa dipropagandakan, dan juga sejarah. Tapi sejarah tuh fakta. Gigi pun melotot. Sejarah itu written by the winner. Itu sudah disetujukan oleh pakar-pakar sejarah yang ahlinya, malah bahwa ahli sejarah malah ngomong, kamu itu sejarah itu kebenarannya itu 50-50. Karena sejarah itu ditulis oleh yang menang. Kalau kita mau udah tahu kan yang bebel dulu siapa? Ya Zionis itu, gitu kan. Bahkan temen gue yang orang Israel sendiri benci sama Zionis itu. Karena Zionis itu jatuhnya apa ya? Jatuhnya apa? Yahudi nggak jelas sebenarnya. Bahkan orang Yahudi pun sebenarnya benci sama Zionis yang nggak jelas itu. Gue bilang nih orang-orang yang baru belajar sejarah cuman wah ini fakta, wah sesuatu baca dari Google ini fakta, nggak diproses dulu tuh. Jadi ada informasi glek ditelan langsung. Oke, gue kadang suka gemes gitu sama netizen Indo nih yang udah gitu banyak ngedukung. Tuh kan, sosokan tuh si Islam ngedukung begitu. Goblok, ini bukan masalah agamanya, goblok. Memang dari dulu nggak ada istilah yang namanya, aduh, pusing. Makanya gue kayak, gue jadi males pas baca itu kayak, nggak Indonesia, nggak dunia lagi pada gila. Dan by the way juga teman-teman sekalian ya, untuk perang Palestina sama Israel, gue kenapa nggak banyak komentar dan nggak nulis status tentang ini? Karena ini tuh adalah politik. Kalau justru orang yang ngomong bilang ini World War III ya bang, sebenarnya jatuhnya bukan World War III, tapi memang konflik politik dunia. Jadi nggak semudah cuman agama, ini Islam sama Jewish gitu, atau sama Yahudi atau Zionis. Nggak semudah itu. Ini tuh politik dunia. Lagi-lagi ada hubungannya sama NATO dan Uni Soviet. Makanya kemarin Amerika sosokan si Presiden Biden yang otaknya kena itu gitu kan, yang kena apa tuh namanya, penyakit yang di Judgment 1 apa namanya, Alzheimer, we must help bla 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 bla. Si Putin akhirnya buka ngomong, kalau Amerika bantuin Zionis, kita bantuin Palestina nih, kata Putin. Mundur. Oke, kita harus retreat. Kan lucu gitu loh. Emang nih, aduh. Makanya ini lagi-lagi bawa-bawa NATO dan Uni Soviet. Makanya kalau udah kayak gitu mendingan kita diem. Karena memang itu bukan pertempuran kita. Ya memang mungkin ngaruh juga ke Indonesia dari jalur pasar atau jalur ekonomi. Memang. Nah makanya kemarin alhamdulillah Pak Jokowi setelah ketemu sama pemimpinnya dari Cina, makanya baru berani ngomong, oke kita ngebela Palestina. Begitu. Makanya jangan polos-polos jadi netizen. Kalau misalnya nggak tahu, mending diem. Makanya kayak kemarin tahu pun juga, ya mending diem dah. Karena kalau udah bawa-bawa ntar ada Amerika lagi. Bahkan kemarin kan yang Cina sama Rusia kan kemarin yang mau bantuin Palestina kan. Kalau Amerika sampai turun tangan, kita juga turun tangan nih. Gua sudah bersumpah demi Allah tidak mau lagi namanya riba. Ini gue pengalaman pertama nih riba, dan gua harus menjadi pengalaman yang terakhir. Riba. Amin. Kereta ini Hyundai kereta. Gue baru tahu kan soalnya namanya nyicil tuh riba kayak apa. Dan akhirnya saya baru ngerti yang namanya riba itu apa. Terima kasih Ustadz Khalid Basalamah. Kalau mau teman-teman mengerti soal riba, tonton tuh Ustadz Khalid Basalamah sama Dr. Richard Lee. Baru diupload seminggu yang lalu. Tonton tuh. Dibahas riba itu apa. Sebenarnya riba itu adalah pembahasaan. Gue baru ngerti. Pembeda bahasa dong. Jadi misalnya kayak gini teman-teman. Lu punya mobil. Misalnya let's say Fortuner lah, si Catering misalnya.
Kayak catering Fortuner harganya 300 juta. Tapi Ki Catering mau jual ke gua 400 juta gitu kan. Boleh. Kayak gitu boleh. Terus dicicil gitu kan. Boleh selama perjanjian dari awal. Seperti itu. Boleh, itu jatuhnya bukan riba. Tapi kalau misalnya lu ke bank konvensional, lu nyicil motor atau mobil, lu kan ditulis harganya OTR 380. Tapi nggak dikasih tahu harga sebenarnya berapa. Coba lu hitung-hitung. Kayak gue nih contoh, OTR kereta gue dibilangnya 380. Tapi setelah gue hitung-hitung, 7 juta kali 2 tahun plus DP 420 jackpot. Nah, kenapa itu bank konvensional suka nggak sebut? Sebenarnya bisa aja bank konvensional sebut, nanti Pak jadinya 420 juta Pak. Satu, bakalan mengurangi pelanggan. Pastinya kan pelanggan pasti ogah kan. Wah, kok jadi mahal gitu kan. Tapi sebenarnya adalah tujuannya untuk ribanya. Ribanya di mana tuh? Kalau gua telat bayar, ada denda. Itu kan riba sebenarnya. Karena yang namanya nyicil itu nggak boleh diperberat seperti itu. Yang penting harus ada jatuh tempo, dibayar. Nah, itu menurut syariat Islam tuh seperti itu. Gitu. Ya kan itu contoh ya Ki, contoh. Maksudnya seperti itu gitu kan. Maksudnya seperti contoh itu. Itu gue juga baru ngerti namanya, oh riba tuh gini. Masya Allah. Akhirnya saya mengerti yang namanya riba tuh gitu. Jadi kalau rumah KPR ada syariahnya. Jadi gue baru ngerti juga, banyak orang bilang kan bank syariah itu juga riba atau bang, cuman ribanya lewat pintu belakang. Ternyata enggak guys. Itu namanya ngambil untung. Kalau kayak begitu gue juga baru ngerti. Oh iya. Jadi ngambil untung boleh. Jadi misalnya bank syariah ada rumah harga 1M, nyicil di bank syariah jadi 2M, tapi disebut dari awal dan harganya itu tidak akan berubah. Mau inflasi sebagaimanapun harganya tetap segitu. Nah, itulah namanya syariah, itu yang namanya tidak riba. Nah, kalau riba lu beli rumah nyicil KPR, inflasi naik juga. Begitu. Itulah yang namanya riba. Besok gue sama Bang Tara diundang sama YouTube. Karena ternyata menurut ini fakta ya teman-teman. Kapan tanggal berapa? Tanggal 1 apa tanggal 3 atau 4 gitu. Baru saja YouTube ngundang. Jadi CEO YouTube ngundang lagi gue dan Bang Tara karena kaget. Channel Tara Arts Game Indonesia dan Gema Show Indo ini satu-satunya channel yang survive lama sekali. Yang seperti gue sering bilang teman-teman, kalau alumni gue mau udah kagak ada yang nge-YouTube. Kang Usama paling masih dikit-dikit, Edogel udah kagak, Arab udah enggak. Ini satu-satunya channel YouTube yang paling lama nge-YouTube katanya. Ini kok belum bubar-bubar katanya. Ini mau dipanggil, mau ngeluh apa? Wah, gue pasti datang. Karena get ready, bakalan banyak sekali yang kami keluhkan. Siap-siap saja, bakalan gue bacotin bener. Hati-hati ntar Sio aja dikecup nih sama Bang Tara. Wah, siap-siap aja gue sama Bang Tara udah siap. Pokoknya bacotan-bacotan pedes. Mau Zoom meeting kek, mau langsung ketemuan, gue jabanin dah. Ayo. Karena memang harus dibetulin algoritma. Kalau nggak masalah gini. Gue bakalan ngomong juga, kalau YouTube bakalan cuman jadi pengekor atau cuman ikut-ikutan, lu siap-siap bubar sih website sih. Siap-siap bubar aja. Soalnya TikTok udah mulai mendominasi, Facebook juga bentar lagi. Facebook teman-teman gue udah banyak yang bisa dapat duit dari Facebook. Terus Twitter udah bisa dapat duit by the way. Twitter kalau teman-teman engagementnya 3 juta di 3 bulan terakhir, lu udah bisa dapat duit dengan cara nge-tweet. Makanya sekarang di Twitter banyak yang suka mancing keributan karena biar rame. Semakin rame, ya udah terus tapi lu harus langganan centang biru yang 1,7 juta per tahun. Tapi lu harus langganan 1,7 juta per tahun supaya lu dapet centang biru, plus lu harus dapat engagement. Engagementnya harus 3 juta per 3 bulan belakang. Nah, tapi bayarannya berapa? Nah, katanya sih banyak yang bilang bagus. Ya, salah satunya adalah teman saya Ridwan Hanif itu. Terus Elon Musk katanya mau fokus ke gaming juga. Udah kelar YouTube kalau nggak berubah. Twitter ada fitur baru bang, dibuat kayak WA gitu nih makanya. Oh gitu. Pinter tuh Elon Musk, makanya gue seneng banget ya, kesel inilah love hate relationship gue sama Elon Musk. Jadi sekarang Twitter udah nggak berat sebelah ke lefty, sekarang kaum right wingnya banyak, alhamdulillah bagus, emang harus seimbang. Jangan cuma homo doang, gitu kan, jangan cuma LGBTQ doang. Di Twitter harus seimbang, sekarang seimbang Twitter bagus. Bakal jadi media streaming bang katanya, iya itu. Dan diperbolehin lagi. Elon Musk bilang, lo mau ada gore, mau ada apa, yang namanya media, dia berikan hak sepenuhnya untuk wartawan. Jadi lo, misalnya lo lagi di jalur Gaza, lagi perang, silakan live stream, kata Elon Musk. Ada darah-darah ini nih, kita nggak bakal nge-ban, katanya. Bagus.
jadi media yang free speech katanya, di mana yang nggak lebay. Itu yang gue tunggu sebenarnya, platform itu. YouTube apa ya, gue setiap main Dota tuh pokoknya dolar kuning teman-teman. Live stream dolar kuning gara-gara ngeliat apa, ngeliat tetenya push kali ya. Makanya sumpah gue kayak apa ini kok dolar kuning terus kalau Dota gitu kan. Nih kata Manly Man, tapi di X juga ada community notes dan gak selalu bener community notes-nya bang katanya. Oh gitu. Alhamdulillah gue belum pernah kena. Tapi kok bokep banyak ya? Tapi Elon masih juga nontonin bokep kata dia. Ya udah bokep on Twitter katanya. Kata Angga, bang doain ya biar bisa terkumpul beli TV sama PS5. Amin TV ya Allah, ini. amin. TV ini. Kalau udah beli TV ini ngomong gitu ya. Lu jadiin PS5 sama TV lu jadiin background HP atau lu print lu tempel di lemari lu yang dimana lu bisa lihat tiap hari. Nanti lu bakalan fokus dapet insya Allah. Ada aja. Manifest. Lagi-lagi jengset. Tapi itu adalah percaya nggak percaya teman-teman, gue punya rumah yang ada kolam berenangnya, rumah gede gini, plus punya motor. Waktu itu masih cita-cita kamera, itu Bang Tara gambar. Walaupun Bang Tara sih gambarnya bagus ya. Kalau gambar gue kan kayak tetek bengek, jadi nggak dapet. Maksud gue, lu kayak gitu-gitu tuh minimal harus gambar atau print. Cari aja di Google atau apa, tempel di tempat yang dimana lu. Atau tulis juga bisa sih. Apa? Atau tulis juga. Tulis. Nah, tapi harus lu lihat tiap hari. Biar lu fokusnya ke situ terus. Jadinya. Fokusnya ke situ terus. Nanti suatu saat akan ada aja. Entah mungkin lu dapat putaran giveaway PS5 atau lu tiba-tiba di kantor lu ada bonus nih. Gitu kan, bos lu tiba-tiba, "Kenapa nih bos ngasih bonus?" "Oh, dia baru kawin lagi." Gitu kan. Ya udah, gitu kan. Ya siapa tahu kan, enggak tahu kita. Gitu. Kayak gitu-gitu rezekinya ada aja. Oke, fix simpen foto Ella Freya. Ya. Betul. Jadi foto benar. Bisa, cuman ya maksudnya biar dapat gitu Ella Freya. Alessandra Daddario gitu kan. Iya. Nggak mungkin sih. Ngapain jauh-jauh ke Japos gitu. Kamu tau Doraemon kan yang alat peralatan dewa ngasih duit berharap kalau nyala doa terkabul. Si Shizuka pengen ketemu artis favorit dia tapi nyumbangnya cuma 100 rupiah. Kata Nobita, waduh bisa nggak ya ketemunya? Ternyata nyala, doa terkabul. Tiba-tiba artis yang dia suka ngetok-ngetok pintunya. "Maaf, boleh numpang toilet, saya kebelet berak." Tapi bener sih, ketemu sih. Anak penting ketemu. Iya bener. Gitu kan? 100 perak lumayan ketemu. Iya kan? Iya bener. Agak absurd. Daddario ya kan dari airport Soekarno Hatta nyasarnya ke Japos. "Maaf kebelet berak," gitu. Terus habis kebelet berak, "Aduh aku kebelet berenang." Wah. Kebelet berenang tuh. Lumayan ada ini panas ya di Japos. Iya. Ya. Aku boleh buka baju nggak? Gua sama Bang Tara ditanya gitu, Alessandra Daddario datang gitu kan. "Aku boleh buka baju nggak? Aku mau berenang. Aku kebetulan lupa bawa BH." Kami sih nggak akan jawab, gitu kan. Cuman diem ngebayangin dulu gitu. Udah mimisan dulu. Mimisan duluan. Kata Penyepong, tapi kalau batu loncatannya dari game yang nggak kita suka banget gimana bang? Misal Roblox gitu, FF, ML. Kalau dulu kan enak bisa main game yang kita suka, bisa naik. Ya nggak apa-apa. Cuman siap-siap kuat gak kamu? Ntar kayak yang Twitch kemarin. Teman-teman tahu nggak yang kemarin yang nge-rage tuh yang anak muda yang live streaming? "Gua tuh gak pernah suka sama game." Orang luar ya, bukan orang Indo. Orang luar, dia teriak-teriakan, "Gua tuh gak pernah suka sama streaming game ini karena game ini bla bla bla. This fucking game sucks." Makanya lu ada 2 jalur, main game yang lu suka tapi grownya lama, atau game yang lagi viral tapi lu nggak suka. Bisa jadi mungkin kayak Winda dulu kan sempat off gitu-gitu kan karena dia kan mainin game. Ya pasti teman-teman jangan lu kira main game itu enak ya, main game nggak bakal stres. Gundulmu, lu kalau main game untuk pekerjaan, apalagi lu dipaksa mainin game yang lu nggak suka, pasti stres. Ya itu kayak Winda contohnya. Dia sebenarnya nggak suka game kayak gitu, atau kayak teman gue si Dylan Pros. Kalau teman-teman tahu Dylan Pros itu dia kan dulu terkenalnya sama Mobile Legends sama Free Fire. Tapi dia sendiri ngomong ke gue bahwa gue nggak suka Free Fire itu, gue nggak suka katanya. Karena kalau gue juga kenal Dylan dulu dari game-game PC. Dulu gue kenal sama Dylan waktu subscriber masih goceng. Gue ajak main GTA 5, gue ajak main dulu Dota.
NFS. Dia nggak suka game-game Mobile Legend, Free Fire tuh nggak suka, tapi karena terkenal di situ ya udah. Ada terus dia bikin channel kedua makanya si Dilan sekarang. Emang Batu bisa loncat, Bang? Bisa. Bisa gila.